Oke, kembali lagi, welcome back to our channels GNB Skuy. Oke, ini seminggu kita nggak ketemu nih ya guys ya. Gimana kabar kalian semua nih? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Baik dong. Baik. Terus kita mau bahas apa nih hari ini? Yang lebih serunya nih. Kayaknya bahas yang lagi viral mungkin ya. Yang lagi viral Lagi apa tuh? booming nih Lagi kayaknya. Oh iya, Banget nih. di minggu-minggu kemarin kalau nggak salah ya kan banyak berita-berita yang lagi booming tuh tentang apa kayak KDRT, perselingkuhan ya kan. Benar. Nah, tanggapan kalian tuh gimana tuh berita yang viral saat ini? Emang ada yang lagi viral itu nggak sih yang KDRT itu? Gue sempet denger sih beritanya. Tapi gue kurang paham juga. Itu ada yang tau nggak sih kronologinya tuh kayak gimana sih awalnya? Kalau gue sih yang gue denger beritanya tentang si penyanyi dangdut nih. Mungkin kalian udah Ya, sedikit. ada Ya, gue Di- sedikit gitu dengar lah ya, lah. sedikit denger lah ya. Dengar. Ternyata hubungan baik-baik itu belum tentu di dalamnya baik juga. Iya sih Betul. benar. Yang kita lihat kayak di media sosial itu kan kayak mereka tuh kan selalu kayak harmonis, baik dan kayak nggak ada apa-apa, dan kayak gue pribadi sih nggak nyangka sih ya kalau misalkan terjadi hal itu gitu loh. Apalagi tuh sampai kayak kalau nggak salah denger sih dia tuh kayak masuk rumah sakit gitu. Siapanya nih? Jelas Siapanya sih, yang masuk rumah sakit? istrinya Istrinya? yang masuk rumah sakit. Berarti itu kan parah banget. Dan itu tuh kejadiannya tanggal berapa sih? Kayak kemarin beberapa hari lalu lah Pokoknya ya. minggu kemarin atau Tiba-tiba minggu langsung ini lah, visum ininya dia gitu loh. Berarti kan parah banget. parah banget. Dan menurut gue hal KDRT itu juga merusak mental nggak sih? Pasti. Kasian banget. Itu pasti itu. Iya, merusak mental. Sekarang kalau bulian aja secara lisan bisa merusak mental, apalagi fisik. Kan gitu. Sih. Nah, apalagi kan sampai sempat divisum katanya matanya itu kan yang kena Tangan luka sih. atau segala Tangan macam. juga. Tapi gue sempat sih ngeliat berita barusan aja tuh, kayaknya matanya sebelah kiri apa kanan gitu dia itu bengkak kan. Sampai Jadi divisum kayak gue tuh gitu. ngerasa kayak laki-laki yang diem, yang terlihat baik, yang terlihat kayaknya cinta keluarga, bahkan orang tua, itu nggak ngejamin dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu sih. Tapi itu menurut gue dengan video-video yang udah beredar semua itu, ternyata dari yang kemarin mereka orang di apa namanya di medsos tuh kayak yang harmonis, Iya. romantis, kasih surprise atau apapun itu, ternyata cuma gimmick loh. Bisa ya? Itu di situ kelihatan banget istrinya itu makin kesini makin diliatin videonya dari video-video yang kemarin itu. Jadi diliatin banget gimmick muka dia itu yang kayak tertekan, kayak beban gitu loh. Pernah dengar gak sih yang waktu dia dikasih mobil yang harga 38 Iya, M gua pernah gitu? dengar, gua pernah Itu juga. 38 M. Nah, di situ Iya. juga kelihatan banget mimik mukanya tuh yang Biasa aja ya. biasa aja, yang dikasih kado ulang tahun mobil juga. Aduh, kan dia sempat keceplosan tuh yang dia bilang, "Ini bukan harus dedek lagi kan yang pusing gitu." Maksudnya aduh, Mungkin kayaknya ya gua yang ngerasain, bayar. kayak juga ngerasain deh di saat momen kayak gitu. Pengen dilihat, wah, tapi yang jadi bebannya gua lagi Pasangannya. gitu. Iya. Tapi menurut kalian itu sebenarnya kenapa bisa terjadi KDRT itu, entah salah ceweknya atau cowoknya sih menurut kalian tuh yang lebih apa ya, yang lebih menonjol gitu loh. Gini sih, kalau menurut gue, KDRT itu kan kontak fisik terhadap hubungan rumah tangga. Jadi kita nggak bisa nyalain satu sama lain nih. Kita nggak tahu kesalahannya kan di perempuan atau di laki-lakinya. Tapi yang gue tahu kebanyakan KDRT itu dilakukan oleh para si laki-laki gitu. Cuman kita nggak tahu nih alasan mereka laki-laki itu melakukan KDRT karena apa. Bener. Atau memang tabiatnya temperamental, atau memang ada kesalahan dari si pasangannya. Pasangannya betul. Cuman kalau berita yang viral untuk saat ini, yang gue lihat lakinya temperamental sih. Tapi Temperamen kabarnya ya. Ya, Temperamen. tapi kabarnya itu terjadi KDRT itu karena si laki-lakinya ketahuan selingkuh. Emang kebanyakan mostly ya, laki-laki ketika ketahuan itu cara membela dirinya adalah dengan marah balik gitu, nggak Betul, sih? betul, Atau emang enggak, betul. kalau misalkan nih yang kita lihat di media sosial juga, ya sorry to say ya, mungkin si istrinya ini juga ada rada manja atau apa ya, kasarnya mungkin lenjeh ya, sehingga mungkin kesabaran si lelaki ini pun diuji setiap harinya gitu, apalagi tinggal serumah gitu-gitu loh, sehingga dia bisa melakukan kontak fisik sama si perempuannya. Jadi menurut kalian kalau misalnya lakinya temperamen terus ceweknya terlalu lenje, itu salah?
sebenarnya sih kalau gue pribadi ya itu balik lagi ke komitmen awal masing-masing sebuah pernikahan sih. Kalau misalkan emang ketika pas pacaran aja udah kayak gue udah tahu nih, nggak mungkin lah kita pacaran nggak mengenal pasangan kita. Betul. Ketika dia temperamen dan mungkin gue nggak bisa terima, ya mungkin akan gue cut dan tidak akan melanjutkan ke jenjang pernikahan sih. Iya nggak sih? Tapi kan kita nggak tahu di awal kan, terjadi gitu kan pasti kan di perjalanan kan, Betul. pas ngejalaninnya gitu loh. Karena mungkin kalau misalnya di selama pacaran itu kan Yang manis-manis. yang manis-manisnya doang Iya nih sih. diliatin nih. Soalnya pengalaman teman-teman gue ya yang udah nikah ya. Kayak ya udah nih selama pacaran mereka tuh diliatinnya manis-manis, begitu sudah nikah beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian pasti ada aja tuh yang nggak kita tahu pas pada saat pacaran itu. Oke. Seperti itu. Tapi kalau versi gue sendiri ya, yang gue tahu dan beritanya yang sudah beredar sedikit yang gue baca itu mungkin ya, karena mungkin ini pengalaman pribadi salah satu teman gue juga adalah jadi semua itu sebenarnya bukan karena emang ada tabiat, bukan karena emang pacaran di awal manis kayak gitu-gitu ya, atau sebenarnya itu emang udah watak tabiat laki-lakinya dulu. Kenapa sih pasangan si ceweknya ini mau tahu ataupun tidak karakter si laki-laki itu? Sebenarnya banyak faktor sebenarnya. Kenapa dia harus melanjutkan langsung ke pernikahan itu juga mungkin dari pacaran mungkin udah tahu karakternya si laki-laki ini emang begitu. Tapi ada faktor lain. Mungkin ada paksaan atau pihak keluarga. Memang cerita banget kan nggak tahu. banyak hal Benar-benar. pokoknya banyak hal banget kenapa dia harus melanjutkan pernikahan itu. Nah, salah satunya yang tadi Nay sebutkan, bisa karena MBA dulu, Iya, ya kan? benar. Mau nggak mau harus nikah, gitu Yes. kan. Terus banyak faktor lain yang tadi Kak Yo bilang gitu. Sebenarnya emang karakter tabiat ya, itu kalau udah mendarah daging, mau lu bikin dia berubah mau bagaimanapun, Nggak akan bisa. gak akan bisa, gak akan, susah. Sebenarnya bisa tergantung niat dari si Manusianya. cowok atau ceweknya aja. Diri sendirinya, kalau tabiat itu, karakter itu agak susah untuk diperbaiki kalau bukan diri dianya sendiri. Itu sih menurut gue. Oke. Kalau nih ada lagi pertanyaan, kalau seandainya kalian udah menemani laki-laki atau pasangan anda lah ya, kalian semua ya, mulai dari nol nih, udah gitu pas pada saat pasangan kalian udah ngerasa kaya atau banyak uang lah, terus melakukan KDRT, gimana tuh tanggapan dari Kak Yo dulu deh? Oke, gue karena gue punya histori, tapi gue nggak pernah nikah ya, cuman hubungan lama. Menurut gue gini sih, kesalahan itu terjadi kan atas dasar dua orang nih, bener gak sih? Iya. Gue nggak menyalahkan satu sama lain ya, tapi terjadi pasti antara dua orang. Entah dari sikap perempuan yang nggak disukai sama laki-laki, akhirnya laki-lakinya jadi kayak gimana gitu kan. Nah, kalau gue ketika nanti gue sudah menikah, menurut gue namanya kodrat istri itu harus setia. Harus dia. Iya, apapun itu. Mau lu bilang secara realistisnya lu harus begini, lu tinggalin gini. Sabar sih buat gue. Satu. Karena lu udah berani ijab kabul, berani melakukan janji suci itu dengan laki-laki, artinya lu harus menerima kekurangan dan kelebihan dia. Cuman kalau gue sendiri, gue akan berhenti ketika limit gue selesai. Bukan gue yang berhentiin ya, maksudnya kayak gue mungkin mulai cuek atau apa. Nah kalau laki-lakinya udah mulai kayak Kasar, mental. iya enggak, itu pas dia kasar gue masih terima aja, masih tahan berarti kan? masih terima. Cuman kalau misalkan Sampai batas limit lah ya gitu. gue nggak pergi naik, tapi Iya. gue akan mencoba untuk diam agar dia sadar. Tapi dengan diamnya gue ini, dia tidak sadar, gue biar dia ibaratnya menceraikan gue lah istilahnya kalau Jadi gue nggak mau gue yang menceraikan, karena yakin deh putus aja, kalau kita ngomong putus duluan kita pasti akan ada nyeselnya. Iya, nyesel, Jadi bener. biar aja lo yang selesain semua hubungan ini dan akhirnya lo yang nyesel. Gue sih kayak gitu. Tapi ketika diem itu Kak, lo kayak berusaha membalas atau ya udah Kalau- lo sabar diem aja, lo diapain aja, kayak katakanlah diselingkuhin atau di KDRT-in, ya udah oke aja gue terima dengan lapang dada sampai batas limit gue itu. Tapi lo akan bermain nggak nih di belakangnya? Gini, kan gue bilang tadi kalau udah berumah tangga udah lain lagi versinya kan. Kita harus sabar karena mau nggak mau kita menerima kekurangan dia dong, kan gitu. Maaf nih, fisiknya kayak apa dulu,
ya kan, fisiknya kayak apa dulu. Soalnya gue bisa ngomong kayak gini, Nay, gue belum ada di posisi pernikahan kan. Betul. Tapi ketika gue tahu pas gue di pernikahan gue akan bengkak atau segala macam, nggak ada yang kuat sih menurut gue. Benar. Kebanyakan nggak ada yang kuat, bener gak sih? Iya. Betul betul. Paling ada kata-kata yang menurut gue akan kayak mungkin bikin dia udah lu mending kelarin aja gue gitu. Ada kata-kata tapi gue mau itu dia Yang iya memutuskan, ya. jadi gue nggak mau balas, intinya gue nggak mau balas. Dan kalau selingkuh gue nggak mau balas, tapi kalau soal KDRT menurut gue harus balas sih. Oke. Oke. Sekarang gue tanya ke Vivi nih, kayaknya kan udah pernah punya pengalaman ya Vi ya. Pengalaman banget. Mungkin ini nyambung banget nih sama cerita-cerita di minggu-minggu ini nih. Gimana nih menurutnya nih Vi? Sebenarnya gue paling males banget sih ngebahas ini, sumpah, karena Jangan nangis. Gak apa-apa, luapin aja. enggak gini. Siapa tahu buat pembelajaran sama orang-orang di sana kan. Oke, fine. Gak apa-apa pokoknya. Oke. Tisu. Di bawah udah. Enggak ada. Sorry. Jadi gini, dari pertama gue denger berita-berita kayak tentang perselingkuhan, KDRT gitu kan. Cuma yang gue lihat di berita itu mungkin yang kita lihat kan baru sekali itu gitu kan. Kita nggak tahu di belakang mereka mungkin udah kejadiannya beberapa kali gitu kan. Cuma yang ke-expose kan karena si pasangannya udah mulai muak juga, mungkin jadi ke-expose gitu kan. Kalau gue yang pribadi alamin gitu kan, karena gue kan bukan public figure gitu, jadi nggak akan ke-expose juga. Nah, tenangin dulu Vi. Biar slow ceritanya. Oke. Sorry, minum dulu sebentar. Oke. Jadi lanjut ya. Ini sedikit banyak gue cerita tentang pengalaman pribadi gue dengan berita yang lagi booming ini. Itu hampir mirip ke pribadi gue sendiri gitu. Kejadian ya masa lalu lah gitu. Sebenarnya nggak pengen inget dan nggak pengen bahas gitu, maksudnya cuma kayak greget gitu. Gregetnya gimana ya, lu laki-laki maunya apa gitu, apa yang lu mau cari lagi sama pasangan lu. Dengan pengalaman gua yang istilahnya perselingkuhan, KDRT, pengalaman pribadi gue itu bukan sekali dua kali gua masih bertahan karena satu anak yang gua lihat. Selalu itu selama 13 tahun gue mempertahankan rumah tangga itu, gue mempertahankan sendiri. Walaupun dalam kejadian pertengkaran itu gue ada ucapan minta udah, cuma gue selalu berpikir psikis anak gue nanti gimana, nasib anak gue gimana. Toh ternyata selama gue jalanin, gue maafkan, gak ada perubahan. Karena yang gue bilang tadi, udah tabiat dan karakter seseorang itu susah kalau untuk dirubah sama orang lain. Harus diri dianya sendiri yang merubah gitu, maksudnya. Dan sebenarnya kalau gue itu mendengar berita perselingkuhan sama KDRT itu mungkin ya, kalau apalagi udah ada anak, pasti si pasangan, si istri deh, kebanyakan kan si istri korban di sini kan, maksudnya pasti dia berpikir 2-3 kali karena ada anak gitu untuk kan. melepasnya Untuk si laki-laki itu. Iya, untuk ngelepas, untuk istilahnya ya udahlah mendingan pisah atau gimana gitu kan. Tapi kalau menurut pengalaman gue sendiri gitu ya, maksudnya itu perselingkuhan bukan sekali 2 kali, KDRT bukan sekali 2 kali gitu kan. Batas limit itu bener yang tadi Kak Yo bilang. Gue merasakan sendiri batas limit gue itu selama menjalankan rumah tangga cukup di 13 tahun itu gitu kan. Lama Yang- juga ya berarti. Lama ya. deh. Karena benar yang tadi Kak Yo bilang, di dalam rumah tangga kita udah ucap janji gitu kan, apalagi Tidak dalam kabul. iya, maksudnya ada janji-janji juga Iya. di situ, di buku nikah pasti nanti kalian juga baca gitu. Maksudnya kayak yang gue orang yang istilah kasarnya kelihat casingnya yang nggak tahu apa-apa dalam hal agama atau apapun itu, tapi di dalam keluarga gue sangat ini banget gitu ya. Jadi gue paham hak istri, kewajiban istri, Ya. hak suami, hak kewajiban suami, apa itu sangat gue manut banget dan gue jalankan banget gitu. Jadi jangan lu terima kelebihannya aja, kekurangannya
kekurangannya juga pun lu harus terima gitu. Jadi itulah yang gue pegang gitu. Berarti bener kan kata gua, Betul. kita itu pas berumah tangga nggak bisa kita langsung gua kalau udah diginiin disebut ini kelar. Nggak bisa kalau nggak udah bisa. ngejalanin. Bener gak sih? Benar-benar. Beda sama hubungan Bener, kayak sama hubungan kayak Vivi. pacaran. Kalau menurut gue dari cerita Vivi ini pas dia 13 tahun, menurut gue nggak pasti 13 tahunnya historinya dia yang disakitinnya gitu loh. Ah, Bener gak sih? Pasti ada di 3 tahun, 4 tahun gitu kan, 4 Vi? tahun. Nah, dengan dia stay sama laki-laki sampai selama 13 tahun, gue rasa limitnya dia itu kelar baru pas yang 13 tahun. Jadi gue rasa dia sebagai istri, menurut gue dia sudah melakukan yang terbaik, dia sudah sabar, sudah setia, Dan tapi akhirnya mengalah. nah gitu. Ya udah akhirnya ya Kelar. kelar gitu kan. Tapi Karena selama limitnya 13 sudah Selama 13 tahun lu nggak pernah yang kayak bales. atau berusaha untuk Berontak gitu ya? Iya, kayak soalnya kan gini, biasanya kan kalau dari 13 tahun itu pasti ada dong prosesnya, entah di tahun berapa, di Iya. tahun ke-5, di tahun ke-6, aduh kayak gue enough nih, tahun ke-8, aduh kayak gue capek banget nih. Lo pernah nggak berpikir untuk kayak ini batas limit gue deh, dan mencari orang lain atau Sering, oke. sering. Gak munafik ya. Hati wanita itu kan lemah banget gitu. Maksud gue, kalau setiap kejadian permasalahan itu pasti setiap wanita berpikir ke sana. Pasti. Gue juga nggak munafik ya, sempat punya kepikiran sampai ke situ. Maksudnya gila lu. Sampai ke situ mana nih, Pi? Maksudnya- Kisah atau kayak gimana? Iya, yang tadi Nay bilang Ngebales. gitu. Udah aja Oh, ngebales. Ngebales terus Oke. ngebales ke perbuatan dia, istilahnya kayak selingkuh. Gue juga bisa anjir, tiba Ya. selingkuh doang mah gak usah gue cari gitu loh maksud gue. Terus kayak yang KDRT, kalau KDRT gue sempet Bales. bener-bener bales. Ya, kan? Maksudnya, Bener kan, Iya, kata gue. pasti dong. itu kejadiannya gue KDRT kesekian kali baru gue memuncak gitu. Maksud gue yang gue capek gitu, maksudnya gue capek diem aja dan gue ngalah terus gitu. Itu batas limit gue udah kayak yang udahlah, Allah aja gue. Kalau emang gue harus mati di tangan lu, ya udah gue pasrah gitu sih pikiran gue waktu itu. Cuma karena apa ya, kayak udah nyesek, capek, muak gitu. Jadinya akhirnya bukannya nggak berani sebenarnya dari dulu tuh gue ngebales. Tapi menghargai. Bukan menghargai, Ingat anak. Ingat anak. karena posisinya di depan anak gue nggak bisa. Jangankan gue harus adu jotos, gue adu mulut aja. Cewek kalau udah adu mulut, prosesnya udah kayak apa tahu kan? Tapi kalau ada anak gue di depan gue yang ngalah, gue yang diem. Karena gue nggak mau gitu. Maksud gue, kalau emang ada permasalahan ya udah cukup kita berdua aja gitu. Jangan depan anak-anak gue. Toh alhasil setelah gue berpisah dengan beliau, yang kena psikis semua, Anak. mental, jadi kayak memorinya dia tentang ibunya sekarang. Kalau setiap ada yang deketin ataupun ada yang lagi deket sama gue, anak gue yang pertama yang paling wanti-wanti karena dia takut mamahnya Terjadi lagi terjadi lagi itu. seperti Kayak gitu. sama yang udah-udah gitu. Oke. Sorry nih, Vi. Di tahun keberapa, Vi, lu mengalami KDRT atau perselingkuhan tuh, Vi? Biasanya kan kalau menurut gue 5 tahun pertama setelah nikah itu kan banyak banget cobaan nih. Ya. Terus 5 tahun berikutnya kemungkinan cobaan itu udah mulai dikit Kendala lah. ya. Nah, di 10 tahun ke atas itu udah mulai kayak ya udah sama-sama saling ngerti gitu. Iya. Nah, makanya itu di tahun keberapa kira-kira tuh, Vi? Ini sebenarnya gue baru di sini gue ceritain kisah Kisah gue ya, yang sebenarnya gue udah tahu dari semenjak pacaran. Gue ngalamin udah dari semenjak pacaran. Gue pacaran sebentar waktu itu, pacaran cuma 3 bulan Langsung nikah gitu ya. langsung nikah. Tapi sebelum terjadi pernikahan itu, gue udah sempat mengalami si KDRT-nya dulu. Oh, jadi sebelum nikah lu udah sempet kayak ada kekerasan. Pas pacaran malah ya. Kenapa lo terusin? Yang gue Cinta. bilang tadi, bukan. Tapi kan Ada orang faktor tua, lain. gitu lah, Oke, faktor yang lain banyak, lah gitu. banyak Ya. ada faktor-faktor lain yang mau tidak mau, Gue nikah lah dengan dia gitu lah ya. dan Oke. gue udah pasrah aja waktu dulu ya. Maksudnya ya udahlah, emang udah takdir gue. Gue sih berpikirnya positifnya ke situ aja, ya udah emang udah jalan takdir gue. Ya udah, Tapi nikah, ya. gue yakin banget lo pasti berpikir kayak gini. Ini benar pasti.
gue nggak mau. Dia manusia, pasti dia berubah, pasti lo mikir gitu. Jadi makanya lo mau jalanin. Iya. Betul. Oke, sekarang di kasar sama gue yakin perjalanan Setelah pasti nikah berubah, dia akan juga. berubah. Pasti lo mikir gitu. Pasti kan. Biasanya kalau hubungan lama itu, jadi sorry ya, gue garis bawahi orang yang ketika mau balik lagi sama pasangan yang ya kayak gitu tuh, Udah kayak gitu. ya itu bukan karena sekedar bucin atau segala macam ya, Iya. tapi kita sebagai perempuan tuh punya hati yang luas. Punya harapan. Punya harapan. tinggi. Iya, ya, kita tuh berpikir harapan kayak tinggi. ya udah gue kan manusia, gue juga punya kesalahan gitu kan. betul, betul. Kalau gue aja punya kesalahan terus gue bisa berubah, kenapa dia enggak? Jadi kita Iya. mikirnya kayak gitu. Dan pada akhirnya memang balik lagi ke tabiat. And then kita temuin lagi ya hal yang menurut kita menyakitkan lagi kayak gitu. Itu Tapi tadi. sebenarnya nggak semua orang Kak. Nggak. Ketika kita kasih kesempatan, ada juga orang nih yang berubah, berubah. gitu. Ada juga orang yang Tapi mungkin di berubah. kita dapetnya yang nggak Dapetnya berubah. mungkin yang nggak berubah gitu. Tapi nggak semua orang ya, garis bawahi ya guys. Jadi mungkin ada yang bisa berubah, ada yang enggak. Gitu. Nah, kalau menurut lo Nay, gimana Nay? Jadi kalau gue pribadi sih ya, gue sih sangat banget tidak suka sama KDRT selama gue pacaran. Pernah dikasarin? Pernah sih Kak, Oh, cuma oke. itu Dan bukan nambah pacar lagi. gue pada saat itu, bukan pacar gue. Dan itu setelah kejadian sekali gue langsung bener-bener karena ketika gue punya hubungan lama itu, gue nggak pernah kayak yang ngomong kasar aja tuh kita tuh nggak pernah Kak. Oh iya. Iya, teriak-teriakan itu sebenarnya nggak pernah. Mhm. Karena emang gue juga bukan tipe yang kayak ngemaki gitu loh Kak. Dan gue Oke. tidak menanamkan itu di suatu hubungan Hubungan. gue. Karena gini, ketika kita sudah terbiasa ngomong kasar, misalkan apalah, banyaklah kata-kata kasar yang Iya. sering terucap antara temen aja sering terucap gitu. Nggak mungkin ketika kita menjalani itu selama katakanlah setahun terus and then besok kita nikah, kita besok nikah ijab kabul kita berhenti yuk jangan ngomong kasar lagi, nggak bisa. Iya, betul betul. Itu setuju. harus dilatih. Iya. So ketika gue pacaran ya udah, gue nggak ketika gue berantem gue nggak mau kayak bangsat lo anjing lah gitu-gitu, gue nggak mau yang kayak gitu. Kalau gue biasanya silent treatment, better gue udah gue diemin. Iya. Kalaupun emang mau Lu mati, mikir gue apa ngedumel nggak gitu? sendiri. Aduh nih orang ngeselin banget gitu-gitu. Jadi gue kayak fight sama diri gue sendiri. Tapi ketika misalkan nih Kak, gue ngomong nih, katakanlah menyakiti hati pasangan gue, itu kan nggak bisa gue tarik lagi. Iya. Iya. Dan itu ngebekas loh Betul, di setuju. hati. So daripada kita harus melukain orang yang sebenarnya kita sayang, ngapain sih gitu loh. Mhm. So better gue diem kalau gue. Jadi gue kalau KDRT itu entah ya karena gue belum pernah punya anak dan belum pernah melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi ya gue belum bisa mikir nanti anak gue gimana Ya, kayak gitu-gitu. Gue nggak munafik. Kalau di video ini gue bilang oh gue akan bertahan tapi nanti ternyata nyatanya ketika Salah. gue udah menikah gue nggak tahan. Nah jadi kalau gue pribadi gue sih selama gue hubungan dan pacaran itu gue nggak pernah ya yang kasar-kasar atau main tangan gitu. Paling ya debat-debat karena kalau dulu kan masih ya labil gitu-gitu kan. Debat paripurna ya, Maksudnya say. ya kata-kata kasar gitu loh Beb, itulah kasih lah gitu loh kata-kataan. Dan kalau setelah gue lihat-lihat di media sosial ya, dan amit-amit ketika itu terjadi di kemudian hari, gue nggak akan melakukan hal yang sama sih guys. Kalau gue nggak akan main kata-kataan. Mungkin ketika limit gue atau dia udah KDRT terlalu parah, gue akan langsung rekam. Gue bikin dia kasih punishment secara media sosial. Gue akan sebarin itu biar keluarganya mungkin dia lihat, keluarga gue lihat. Biar malu sendiri ya? Biar malu sendiri. Jadi Gua kejadiannya gua sama yang lagi viral iya, sekarang dong. Iya, gue akan kasih sanksi sosial dan gue akan langsung visum. Bodohnya gue kenapa enggak Iya, ya dulu kenapa ya? gue harus menahan dan capek-capekin mulut gue kalau gue harus bales ataupun KDRT dia lagi. Iya. Dan gue akan kalah dong pasti. Kalau nggak ada bukti apa-apa. Kalau nggak ada bukti apa-apa. So, gue langsung ambil pasti handphone gue, tapi amit-amit jangan sampai yang kita mau kan enggak ya. Cuma Iya. kalau itu terjadi, gue nggak akan ngebales. Tapi gue akan langsung ambil handphone gue, terus gue langsung rekam, terus gue langsung visum dan jadi itu bukti. Tapi gini Beb, sorry, bukan karena kalah nggak ada bukti nyata yang real dalam video itu ya. Gue pribadi, gue nggak ada video, nggak ada bukti atau apapun itu.
pengadilan di Indonesia ini gua acungin 4 jempol. Pengadilan agama ya. 4 jempol gitu. 4 jempol. Kalau ada 6, 10 juga gua acungin jempol. Karena pengadilan agama di Indonesia ini yang gua sangat-sangat salut banget, itu mereka sangat mengapresiasi dan sangat melindungi para wanita-wanita yang benar-benar, para istri-istri ya, yang benar-benar ngerasa ya benar-benar Tersakiti gitu tersakiti, ya. terjolimi gitu Oke. loh. Apalagi ditambah lagi dengan bukti visum itu juga udah cukup Iya. sebenarnya. Iya. Tapi yang Nggak perlu gue harus- maksud itu, Beb, itu maksudnya biar dia Biar dapat dia sanksi malu. sosial Iya, iya. dari netizen. Enggak, maksudnya gini, Gitu kalau loh. gue berpikirnya anak ini berpikir yang modernnya, ngerti gak sih? lo? Modern ya. Modernnya tuh kita tuh nggak perlu balas, kita cukup punya bukti di mana Iya. itu video, foto dan lain-lainnya gitu Heeh. doang. Kalau Karena dia- mungkin pas pada saat lu kan Belum modern. belum ada kepikiran lah buat untuk videoin atau Belum kayak modern. gimana Belum gitu ya sanksi kan. sosial. Bukan ada kepikiran, emang waktu pas kejadian kalau gue pribadi ya. Pasti nggak ada kepikiran ke situ dong, ngambil handphone tiba-tiba lu videoin Iya. kayak gitu kan. Atau Iya. selfie gue dibukuin. Ya emang Gue lagi di Guys, ini, ini lagi digebukin buk. Terus guys sebelah kiri lagi buk. enggak emang bener. Bayangin anjing. Ya, Nggak bayangin. enggak, bener serius. Cuma kalau waktu itu gue mungkin udah ada di medsos, udah warawiri ada di medsos, mungkin gue kepikiran ke situ. Cuma karena mungkin momennya waktu itu kan emang gue ini bener-bener mau dibilang Nggak bisa apa-apa intinya sih. Nggak boleh Saat itu kan, nggak bisa bukan apa-apa masalah aja. Bahkan nggak media bisa sosial apa-apa, aja Kak. nggak punya gitu lah ya. nggak punya, emang nggak boleh. Oh bukan momennya, handphone lo belum ada kameranya kali? Bukan anjir, Iya. emang posisinya waktu itu tuh banyak banget Ngomongin ini. ininya, permasalahannya itu banyak banget, bukan karena perselingkuhan, bukan karena KDRT doang gitu kan. Dan gue tuh bener-bener kayak orang dipasung, ngerti gak sih lu? Nggak boleh Nggak bisa kemana-mana, ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana kecuali sama dia, nggak boleh update medsos, entah itu WhatsApp sekalipun untuk komunikasi, untuk gua berjualan, karena kan gua usaha juga kan, bisnis gue kan waktu itu distro, terus kayak jual baju pakaian cewek, apa tas, sepatu kayak gitu-gitu. Garment lah ya. garment. Ya pokoknya gitu. WA aja gua nggak boleh download, apalagi IG, Terus Facebook. komunikasi sama dia pakai apa? Pokoknya Telepon WhatsApp, SMS gitu lah ya. telepon, SMS aja udah. WhatsApp itu untuk khusus dia sama keluarga doang udah. Nggak boleh yang lain punya nomor gue. Ya, itulah Aduh. pentingnya komitmen di awal gimana Betul. sebelum lu menikah Iya, gitu iya. ya. Jadi kayak cek-cekan handphone itu kan sebetulnya Nggak boleh. ada yang boleh, ada yang enggak gitu loh. Ada pasangan yang Privacy memperbolehkan, kan. ada yang enggak gitu Iya. loh. Jadi tergantung gimana komitmen kalian sama pasangan kalian aja sebelum kalian melanjutkan ke jenjang pernikahan gitu loh. Betul. Gitu sih. Jadi kalau gue pribadi gue langsung kasih sanksi sosial balik lagi. Gue sih nggak mau yang kayak nyapain tangan gue atau gue harus kayak ngebales kayak gue jadi berpikirnya gini, ya udah gue ngalah untuk menang. Ya. Udah, that's it. Oke. Gitu kalau gue guys. Berarti nih yang terakhir nih pertanyaan dari gue nih, harapan kalian nih untuk artis yang di luar sana sedang mengalami KDRT gimana menurut kalian? KDRT perselingkuhan gitu Iya. ya. Pokoknya kasus-kasus Yang yang lagi viral. viral deh. Gitu. Iya betul. Oke. Kalau harapan gue untuk berita saat ini jadi pelajaran buat banyak perempuan. Iya betul. Kita juga perempuan harus benar-benar milih deh kalau untuk yang benar-benar kerja yang serius banget gitu. Udah nggak pakai cinta-cintaan lagi. Udah yang benar-benar lo nggak bisa lo bahagiain cuma lo bilang gue harus bahagia, keluarga kecil gue nggak, lo bahagiain dulu diri lo. Itu doang terpenting buat gue. Dan semoga masalahnya yang lagi viral saat ini untuk artis-artis atau di luar sana cepat selesai dan membaik lagi, mentalnya juga balik lagi, itu aja. Ya intinya semua baik-baik aja, mudah-mudahan gitu aja. Loh. Menurut lo Vi? Ya. Gimana? Ya menurut gue juga sama ya. Untuk perempuan-perempuan di sana, mau dimanapun itu, mau yang artis ataupun bukan gitu ya, maksudnya kayak gue waktu dulu, pokoknya Bismillah, kasih keputusan sesuai dengan hati nurani lu sendiri. Jangan dengan kata apa kata orang. No, tutup kuping aja. Kalian ambil keputusan yang benar-benar menurut hati lu sendiri. Jangan terkecoh dengan hal-hal yang ya menurut lu udah nggak bisa deh gitu. Karena bukan orang lain yang ngerasain.
kita sendiri yang ngerasain dan ngejalanin itu. Jadi keputusan itu ada di tangan kita sendiri gitu. Jangan pernah dengar omongan orang. Gue berharap semuanya yang pernah mengalami dan yang sedang mengalami, semoga semua permasalahannya, semua ya apa sih namanya ya, problem dalam hal kehidupan kayak gini, semoga semuanya dilancarkan dan dipermudah semuanya. Dan semoga semuanya baik-baik aja. Oke, lanjut. Jadi kalau pesan dari gue nih guys, semoga masalah yang terjadi saat ini itu cepat selesai. Dan lagi satu hal juga nih, pesan buat kalian, kalau misalkan kalian gak mau disakitin, so please jangan sakitin orang, karena gue percaya karma itu ada. Jadi kalau misalkan kita nggak ada yang tahu kenapa bisa terjadi seperti itu, apakah dulunya dia pernah melakukan hal yang bikin sakit hati orang, atau ternyata ada orang yang masih nyangkut hatinya sama dia, kita nggak pernah tahu. Mungkin itu dibales atau gimana, pasti kok karma itu nggak akan pernah salah alamat. So jadi sekarang kalian lakuin aja yang baik-baik supaya nanti yang kalian tuai juga sesuatu yang baik-baik. Amin. Amin. Itu sih pesan dari gue. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau misalnya untuk para wanita-wanita yang sedang disakiti, sedang mengalami KDRT, pesan-pesan dari kakak-kakak ini, dengerin mereka. Sekarang by the way, gini. gue pengen tanya juga Nah, nih. ya betul. Kan tadi kan versi kita cewek-cewek nih, karena permasalahannya lagi booming ini, Korbannya cewek. Korbannya kan Cewek. kebanyakan cewek Ya. gitu kan, Menurut lu gimana nih ya? KDRT gitu. Nah, menurut versi lu secara sebagai laki-lakinya, coba menurut lu kayak gimana? Akan nggak ketika lu bener-bener marah dan sampai puncaknya, akan nggak Kayak lu kalau coba untuk Lu ngomong akan Bukan nggak jangan tahu. akan, bukan Nggak, maksudnya nggak gini. tahu loh. Tapi pernah nggak lu Iya, melakukan pernah nggak? hal Oh, iya, seperti pernah itu nggak? gitu? Kalau gua ya pernah selama pacaran ya. Ini bukan pas pada saat menikah karena gue belum menikah kan. Pas pada saat pacaran, punya pasangan, gue sempet emosi. Cuma gue emosi gue tuh nggak sampai main fisik, sampai mukul Paling atau barang, kan? paling barang atau entah apa yang gue tonjok sendiri, terus Nyakitin diri lu nyakitin sendiri diri pernah? gue sendiri. Betul. Terus sama apa ya? Paling ada omongan, bukan kasar juga, omongan yang bikin Nyakitin. nyelekit ke pasangan gue, paling cuma itu doang sih yang itu keluar. separahnya lo. Separahnya gue. Pernah nggak kayak misalkan gitu tidak sengaja, misalkan gini, dia ceritanya mau pulang nih, terus kayak lo suka tarik jangan pulang, sehingga itu sebenarnya lo nggak niat menyakiti, tapi lo cuma nggak pengen dia untuk pulang gitu, tapi kan itu mungkin Tapi lo pakai tenaga gitu. pakai tenaga sehingga menyakiti pernah. dia. Oh, itu Pernah, berarti tapi pernah. gue itu secara sadar nggak sadar ya, gue Dilakuin. megang dia, cuma mungkin kayak terlalu kenceng bagi Terlalu dia kenceng. atau kayak gimana kan. Oke. Ya gue nggak ngerti, padahal kan ya serasa gue tuh kayak ya Biasa gue aja. akan megangnya Oke. gitu, tapi dia ya ngerasa kesakitan, cuma itu doang. Karena kan versi cowok kalau lagi Emosi ya benar. dia nggak akan sadar dia Iya. telah nyakitin si pasangannya perempuan, itu iya. gitu. Betul. Tahu-tahu besoknya udah membekas aja Tapi kan kalau gitu. untuk nampar gitu berarti lo Enggak. nggak pernah ya main fisik gitu. Gue kalau main fisik apa ya, gue kalau misalnya berantem atau main fisik sama cewek, anggapannya ya gue berasa ngerasa kayak nggak punya tenaga, nggak punya power untuk ngalahin tuh cewek gitu. Even tuh cewek yang nyakitin lo gimana pun, Nggak akan main tangan gue. even dia Oke. gimana pun. Paling cuma omongan gue doang. Kasar ya? Yang pedes, Kasar. bukan kasar ya, cuma Oh, pedes, nyelkit oke, lah. nyelkit Ada ya. satu omongan tapi bikin cewek itu sadar gitu. Oke. Kalau lu tuh udah macem-macem atau kayak gimana gitu. Cuma itu doang. Terus tanggapan lo nih kalau untuk cowok-cowok yang melakukan KDRT, menurut lo tuh gimana tanggapan lo? Misalnya, Tanggapan gue ya, kenapa? gue kan nggak tahu nih masalah yang ada di luar sana tuh cowok-cowoknya ngerasa Kenapa? gimana. Cuma tanggapan gue untuk KDRT jangan deh. Mungkin kalau misalnya lu se-emosi-emosinya cowok gitu, ya udah hanya diomongan aja, nggak perlu diungkapin pakai tenaga, pukulan, kekerasan, nggak usah lah, jangan. Karena kasihan lah, lu tuh lahir dari seorang ibu, itu Ya, ibu cewek, betul. gitu. Apalagi yang punya adik cewek, juga keluarga cewek, itu kan nggak mungkin lah kalian bisa menyakiti. Lo kalau misalnya udah kasar sama cewek sampai main tangan, lo mikirnya ke ibu lo aja. Kalau ibu lo dikasarin sama cowok, dipukul kayak gimana gitu. Heeh. Rasa sakitnya Benar. lo gitu.
balik lagi sih yang tadi gue juga bahas si karma ya. Betul. Mungkin kita nyakitin perempuan, entah mungkin ibu kita, adik kita, atau sanak saudara kita, atau mungkin anak kita nanti, itu mungkin disakitin orang kan kita juga nggak senang. Iya. Gitu. Pasti itu. Gitu sih. Intinya kita harus kontrol sebagai manusia emosional, itu aja. Betul. Karena sesuatu itu terjadi karena emosi. Boleh Boleh nggak itu sih? terjadi karena emosi. Boleh nggak sih untuk para lelaki tuh kalau lagi kesel, lagi emosi sama pasangan kalian itu, mendingan lu tinggal pergi sebentar, lu cuekin dia sebentar, daripada lu berhadapan dengan api sama api yang ada, lu makin bertanduk dan emosi dan kejadian yang si KDRT ini. Makin Kalau besar. menurut gue, Ya. sebenarnya kalau menurut gue nggak harus pergi juga sih, Wi. Maksudnya Nggak menghindar sampai dulu. kadang menghindar harus kayak gitu dulu, Kak. minta- Ada memang. Tapi- Cuma maksud gue tau gak sih lo, kalau lo berpikir kayak gitu, itu cuma satu. Laki-laki punya iman, nggak akan pernah ngelakuin hal kasar. Benar Kak. Dia mau pergi kalau balik lagi masih emosi, tetap aja. Betul. Itu punya iman aja deh laki-laki. Cuma ada mungkin beberapa Ada yang orang harus kayak yang ditinggal kayak harus dulu. pergi, tapi Iya. ada nih orang juga yang mau selesai hari itu gue Gue better. better kayak gitu. Nah, gue better lu gue. Cekcok, Cekcok. kelar tapi. lo selesai. Iya, Tapi iya, ada harus. orang yang silent treatment. Iya, kayak, betul. gue tenangin diri gue dulu gitu. Betul. So gimana kalian mencocokkan itu aja Betul. gitu loh. Saling ngalah aja, sometimes ketika berantem mungkin cowoknya ngalah Yes. atau ceweknya yang ngalah gitu bisa. Kalau gue sih, misalnya ketika lagi berantem sama pasangan ya, lebih baik gue kayak menghindar lah. Sebenarnya itu bukan menghindar dari masalah, Sama kayak tapi gue. gue tuh lebih kayak gue Tenangin tenangin diri, diri gue tenangin sendiri, diri, benar. lu tenangin diri lu Benar. sendiri. Ketika sama-sama udah tenang, beberapa hari kemudian barulah oke ketemu, Ya. kita ngomong baik-baik kayak gitu. Tapi mungkin beberapa harinya nggak mungkin sebulan atau seminggu ya guys. Mungkin kayak cuma sehari, Satu, sekali sehari, sebulan sehari. kan namanya berarti udah lupa. Lupa. Ya udah cari yang baru kalau kayak gitu. Iya, bener, Gimana cari yang sih? baru. Tapi emang bener intinya Apapun yang terjadi. apapun yang terjadi itu emang karakter tabiat itu emang di diri kalian sendiri sih sebenarnya. Mau pasangan kalian, mau diri kalian sendiri, itu emang kalian sendiri yang harus benar-benar apa ya, ngewanti-wanti aja lah gitu. Maksudnya diri kalian, iman kalian gitu kayak gimana, kayak gitu sih. Karena karakter orang, sifat orang itu nggak bisa berubah dari kata-kata orang lain, berubahnya bisa dari diri Diri sendiri. sendiri. Betul. Cuma itu doang. Intinya kita sebagai manusia, kita nggak menyudutkan laki-laki, kita juga nggak menyudutkan perempuan. Sama-sama harus punya iman aja, intinya gitu Iya. aja. Saling menghormati, introspeksi Introspeksi. diri kalian Masing-masing. masing-masing. Ingat Tuhan aja lah, kalau emosi-emosi, lo mau ngapain sih kasar? Bener. Ya kan itu aja sih Kalau intinya. yang udah punya tabiat jelek ya tolonglah Diubah. kalian obatin Diubah. aja diri kalian sendiri. Ya lu pasung diri Berkaca. kek, pasung Iya, diri lu iya, sendiri iya, anjing, berkaca lu nunjukin aja diri lu diri sendiri tuh yang enak apa enggak? Betul. Bener. Sebelum lu nunjukin orang, lu nunjukin diri lu sendiri enak apa enggak gitu aja, lu jidotin dulu tertiang gitu. Jamak. Jamak. Intinya gitu. Oke guys. Oke guys, Oke. jadi pesannya itu yang tadi kita omongin semua. Ya. Semoga yang di luar sana cepat selesai. Ya, amin. Dan sekarang kita closing. Ya, sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jen Biskuy. JNB. Salah ya.